Diana dan Steve sudah sampai di Kairo, lantas menemukan Max dengan rombongan pasukannya. Para pasukan yang mulai menembaki mobil Steve membuat Diana harus menggunakan kostumnya dan menjadi Wonder Woman. Diana yang juga harus berhadapan dengan senjata berat mulai mendapatkan luka karena memang kemampuan Diana semakin melemah. Hingga akhirnya ia berhasil mencapai mobil Max dan memperingatinya akan bahaya Dreamstone, namun tidak diindahkan oleh Max. Tiba-tiba di ujung jalan, tampak anak-anak bermain di tengah jalan, di mana Diana harus menyelamatkan mereka. Kekuatan Diana yang semakin hilang, membuatnya jatuh dan nyaris terlindas oleh kendaraan. Max yang berhasil lolos melanjutkan perjalanan untuk mengincar pengusaha minyak lainnya. Diana kemudian menghubungi Barbara untuk menanyakan hasil temuan Barbara tentang asal-usul Dreamstone. Menurut Barbara, Dreamstone telah lama muncul di berbagai tempat di dunia, dan terakhir ditemukan di kota mati tempat tinggal bangsa Maya. Tampaknya batu tersebut telah berkeliling dunia secara acak dan memusnahkan peradaban di tempat di mana Dreamstone itu berada. Beberapa waktu kemudian, Diana dan Steve bertemu kembali dengan Barbara untuk menemui seseorang bernama Babajid, yang merupakan keturunan bangsa Maya. Babajid menunjukkan sebuah buku kuno yang mengungkapkan bahwa Dreamstone tersebut diciptakan oleh dewa kebohongan bernama Dekalafrea Ero, yang juga memiliki beberapa nama lain, di mana batu yang diciptakannya mengandung tipuan bagi para penggunanya. Suatu keinginan memang dapat diwujudkan, namun di balik itu harus ada kompensasi yang harus diberikan sebagai gantinya. Kini terungkap, Diana yang menginginkan Steve hidup kembali harus ia bayar dengan hilangnya kekuatannya. Dan Barbara yang menginginkan menjadi sosok seperti Diana harus membayar dengan kehilangan sisi kemanusiaannya secara bertahap. Namun, semua itu dapat dibatalkan dengan menarik kembali keinginannya. Tapi tampaknya Diana dan Barbara belum bisa menerima untuk merelakan keinginannya selama ini. Karena jika itu terjadi, Barbara akan kembali menjadi sosok yang lemah dan tidak menarik. Sedangkan Diana harus kehilangan Steve untuk kedua kalinya. Di kantornya, Max kini bertemu para pengusaha yang memiliki keinginannya masing-masing. Max yang dapat dengan mudah mengabulkan segala permintaan pun kini berhak mengambil bayaran dari tiap orang yang meminta keinginan kepadanya. Di sisi lain, fisik Max tampaknya mulai mengalami ketidakberesan. Lalu anak Max, Allstar, datang menemuinya. Dan Max ingin Allstar mengucapkan satu keinginannya, yaitu meminta kejayaan dari ayahnya sendiri. Kemudian Max berencana menemui presiden, tentu saja dengan memanfaatkan keinginan orang-orang yang ditemuinya. Kini kekacauan mulai terjadi di mana-mana akibat keinginan orang-orang yang dikabulkan oleh Max. Steve tampaknya mulai membujuk Diana agar merelakan dirinya agar kekacauan ini tidak bertambah parah dan kekuatan Diana kembali supaya dapat menghentikan Max. Namun Diana masih bersikeras untuk tidak menarik keinginannya karena tak ingin lagi kehilangan Steve. Steve lalu menemukan baju zirah bersayap yang sepertinya disimpan oleh Diana. Diana kemudian menunjukkan gambaran sejarah dari baju zirah tersebut, di mana pemiliknya adalah prajurit terhebat bangsa Amazon bernama Asteria yang berjuang melawan perbudakan manusia dari bangsa lain. Baju zirah Asteria terbuat dari seluruh baju zirah para prajurit lain, sehingga membentuk satu baju zirah yang sangat kuat. Meski demikian, Asteria tewas dalam perlawanan seorang diri. Max yang menemui presiden kemudian mengabulkan keinginan presiden yang ingin memiliki senjata nuklir lebih banyak daripada Soviet, sehingga Max dapat mengambil posisi presiden sebagai gantinya. Sehingga Max kini memiliki kendali penuh atas kekuasaan presiden. Max kemudian berencana memanfaatkan jangkauan satelit untuk menyiarkan dirinya melalui televisi di seluruh dunia, sehingga semua orang dapat mengucapkan keinginan kepada dirinya. Belum sempat keluar, Max dihadang oleh Steve dan Diana. Meski melemah, Diana masih dapat mengatasi perlawanan dari para pengawal presiden. Namun tiba-tiba, Barbara datang dan menyerang Diana. Barbara yang kini memiliki kekuatan seperti Diana, dapat mengungguli Diana yang kekuatannya semakin melemah. Setelah mengalahkannya, Barbara pergi bersama Max meninggalkan Diana yang kini semakin terpuruk menjadi manusia biasa. Uni Soviet yang mendeteksi hulu ledak nuklir Amerika yang semakin banyak dan berstatus aktif dianggap sebagai ancaman dan akan menyerang balik. Kini dunia benar-benar diambang kehancuran perang nuklir. Di tengah kekacauan yang semakin parah,
Akhirnya Steve dapat meyakinkan Diana untuk menarik kembali keinginannya dan merelakan Steve agar kekuatan Diana kembali seperti semula. Meski berat, akhirnya Diana merelakan untuk kehilangan Steve kedua kalinya. Steve kini kembali menjadi sosok orang lain dan Diana kembali memiliki kekuatannya. Bahkan kekuatannya meningkat hingga ia bisa menjangkau awan dengan tali lasonya. Di sisi lain, Max kembali menghasut Barbara untuk menyebutkan keinginan yang lebih besar. Keinginan Barbara adalah menjadi sosok predator kuat yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah cikal bakal Cheetah, musuh utama Wonder Woman di film ini. Max akhirnya tiba di pusat pengendali satelit untuk menyiarkan secara langsung ke seluruh televisi di dunia. Semua orang yang menonton siaran tersebut, dengan sengaja atau tidak, semua keinginannya terwujud dan tentu saja semakin menambah kekacauan di muka bumi. Diana yang kini menggunakan baju zirah Asteria mencoba untuk menghentikan Max. Namun ia dihadang oleh Barbara yang sosoknya sudah berubah menjadi Cheetah dan terjadi pertarungan di antara mereka. Jika dianalogikan, pertarungan mereka seperti pertarungan dua predator tertinggi, yaitu elang dan Cheetah. Namun akhirnya Diana lebih unggul dan mampu mengalahkan Barbara dan segera menemui Max. Max yang kini memiliki kekuatan besar tidak dapat lagi dijangkau oleh Diana, yang membuatnya akhirnya hanya bisa tersungkur. Namun tali lasso Diana yang mengenai kaki Max dapat membuat Diana menyampaikan pesan ke seluruh dunia untuk menarik kembali keinginannya. Hingga akhirnya orang-orang mulai tersadar dan menarik kembali keinginannya karena kekacauan yang semakin merajalela. Max yang kemudian teringat anaknya All-Star menyadari bahwa All-Star sedang dalam bahaya di tengah ancaman perang nuklir, membuat Max menarik kembali semua keinginannya. Bersamaan dengan itu, seluruh keinginan orang-orang mulai ditarik kembali dan kekacauan berangsur pulih. Max kemudian akhirnya pergi dan menemui anaknya All-Star. Scene ditutup di mana Diana bertemu kembali dengan sosok yang sebelumnya adalah Steve, yang setidaknya dapat menutup kerinduannya dengan kepergian kekasihnya itu. Dan kini Diana telah kembali menjadi Wonder Woman yang menjadi superhero bagi semua orang. Dan film pun tamat. Eits, ternyata masih ada kredit scene yang menunjukkan sosok lain yang memiliki kekuatan seperti Diana. Dan ia adalah sosok legenda Asteria yang ternyata masih hidup. Dan kini film pun benar-benar tamat. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like jika kamu suka dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.